Selamat datang di BioKS Biologi Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang baru aja melakukan pengukuhan guru besar. Sebagai guru besar, yaitu adalah Prof. Diah. Selamat datang. Gimana Prof. Diah, sehat? Alhamdulillah sehat Mas Nabil. Ini saya manggilnya Ibu aja gimana Bu, biar lebih lebih akrab gitu ya Bu ya. Oke, jadi di episode terakhir ini kita mau bercerita kita mau ngulik dong Bu, kita mau dengar cerita Bu Diah dulu. Gimana sih sampai pada akhirnya Bu Diah kan udah berprogres jauh sampai sekarang nih, sampai pada akhirnya menjadi guru besar. Ya. Nah, boleh dong perkenalan diri dulu Bu. Jadi mungkin ada mahasiswa baru yang belum kenal dengan Bu Diah. Apalagi ini tahun ajaran baru nih Bu. Jadi boleh dong. Boleh. Cerita dikit. Ya. Terima kasih Mas Nabil. Di sini tadi sudah diperkenalkan ya. Saya alhamdulillah berkat ridho Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 1 Desember 2022 saya resmi mendapatkan SK dari Kemenristek Dikti untuk menduduki jabatan guru besar dalam bidang fisiologi tumbuhan di Fakultas Biologi UGM. Kalau sedikit saya ingin bercerita tentang perjalanan saya sampai di Universitas Gadjah Mada sampai saat ini. Saya lahir di Cirebon. Di Cirebon? Ya. Cirebon, Jawa Barat. Saya orang Jawa Barat dan akhirnya ke Yogyakarta. Kemudian saya masuk di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada tahun 1990. 1990. Itu masuk S1 ya? Masuk S1. Masuk S1. Tapi sebelum kita masuk sana nih Bu, ini kan Ibu kan kemarin baru dibukukan sebagai guru besar ya. Boleh nggak Bu cerita perasaan Ibu gimana gitu? Deg-degan kan gitu? Perasaan bahagia pasti ya. Bahagia pasti. Dan itu merupakan anugerah dari usaha dan doa semua keluarga dan juga dukungan, support dari pimpinan fakultas gitu ya. Jadi dengan semuanya mensupport saya dan saya menyampaikan tadi menerima per 1 Desember 2022. Tetapi saya menerima di hari yang sangat indah bagi seorang ibu. Menerima diberitahu SK-nya pada tanggal 22 Desember 2022. Pas jadi banget. 22 itu hari yang sangat indah ya, sangat cantik gitu ya Mas Nabil. Jadi itu. Oke Bu, kita balik lagi ke cerita awal ya Bu. Tadi Bu Diah kan dari Cirebon. Iya betul. Berarti keluarga asli Cirebon sana juga? Keluarga saya, ayah, ibu, semuanya dari Cirebon. Nah memang kalau ayah saya dari kami lahir datang dari desa. Yaitu namanya Desa Keduanan. Itu Keduanan itu tempat ayah saya. Kemudian ibu saya memang dari Cirebon, kota Cirebon. Saya dibesarkan di Keduanan. Mungkin saya sampaikan juga Mas Nabil ceritanya saya di Cirebon sampai dengan kuliah ya sampai SMA. Saya dari kecil lahir di kota Cirebon, tetapi saya besar di desa Keduanan. Sampai saya di SD Keduanan, kemudian SMP di SMP 1 Plumbon dan SMA kembali ke Cirebon, SMA 1 Cirebon. Nah, akhirnya setelah lulus dari SMA 1 Cirebon, saya melanjutkan ke S1 di Fakultas Biologi. Mungkin sedikit saya sampaikan juga bahwa biologi bukan pilihan saya yang pertama. Ini bukan kartun. Ya, bukan pilihan yang pertama. Jadi di sini pengennya lama kedokteran. Tapi 2 kali saya ikut tes gak diterima. Tetapi akhirnya saya bahwa mungkin biologi adalah jalan saya. Saya berpikir nggak apa-apa tidak jadi dokter, tapi jadi dokter. Bisa itu. Gitu Mas Nabil. Nah, tapi kalau boleh tahu Bu, kita balik ke keluarga dulu ya Bu ya. Kalau boleh tahu, Ibu ini berapa bersaudara Bu? Jadi saya itu
5 bersaudara. 5 bersaudara. 5 bersaudara. Tetapi yang saat ini tinggal 3. Jadi saya adalah anak pertama dari keluarga Bapak Kadis Umardi dan Ibu Adah Saadah, ya orang tua saya. Iya. Kemudian ada adik saya perempuan, Diana Budiarti, yang ketiga dokter Dini Kurnia Agustinis. Oh, malah dokter yang ketiga ini. Kemudian yang keempat adalah dokter gigi Lisa Wibawanti, lulusan dari Universitas Gadjah Mada juga di Fakultas Kedokteran Gigi, tapi sudah almarhum pada tahun 2022 karena serangan jantung. Kemudian yang terakhir laki-laki Adi Hidayat STP, itu lulusan Fakultas Teknologi Pertanian. Dan alhamdulillah yang dari 4 bersaudara yang sampai dengan lulus kuliah ini, semua anak menantu bapak ibu itu lulusan UGM semua. Wow. Jadi anaknya putranya putri 3, putra 1, dan menantu-menantunya semuanya alumni Universitas Gadjah Mada. Ini janjian gitu nggak Bu? Nggak tahu. Dan sebagian besar itu adalah dokter. Semuanya jadi 5 itu dokter. Hanya kami yang tidak dokter. Tapi dokter. Nah, alhamdulillah. Mungkin jalannya. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya, terus apa namanya? Berarti kan keluarganya top tier semua ini. Ya, mantap-mantap loh Bu pendidikannya. Dan apa namanya? Ya kalau kata orang ya masuk UGM kan susah ya, keluarnya juga susah gitu Bu. Berarti kan perjuangannya luar biasa ya Bu ya. Nah, tapi sebelum masuk ke perjuangan, kita tuh penasaran nih Bu. Dulu itu boleh nggak Bu ya kita diceritain masa kecilnya Ibu gimana gitu? Ya. Betul, masa kecil saya katakan masa kecil yang bahagia ya, meskipun saya tidak bersama-sama menghabiskan masa kecil bersama orang tua saya. Karena saat saya usia 4 tahun, Bapak harus pindah tugas ke Fak Irian Jaya, Papua. Ya, betul. Itu pada tahun 1975. Mungkin diketahui juga bahwa pada tahun itu kan kondisi tidak begitu aman, sehingga Bapak saat itu Bapak punya putra 3, yang di bawah 1 saya dan adik saya ditinggal di Cirebon. Karena Ibu sama Bapak berangkat? Bapak sama Ibu sama adik saya yang paling kecil yang sekarang di Kudus itu yang jadi dokter. Nah, kami berdua yang nomor 1 dan nomor 2 itu ditinggal di Cirebon karena kondisi yang mungkin saat itu belum kondusif ya dan khawatir juga di Fak itu kondisinya seperti apa. Dan saya sampai dengan mungkin cukup lama juga saya tidak bertemu dengan orang tua. Sampai saya SD kalau tidak salah. Jadi 4 tahun sampai saya bertemu dengan Bapak kembali. Maksud Bapak pulang itu sekitar 6 tahun. Jadi mungkin kelas 2 SD saya baru ketemu lagi Bapak pulang baru ketemu lagi. Saat itu ya cuma surat kan, saat itu kondisinya juga belum itu ya. Jadi Bapak itu 6 tahun itu di Irian, jadi nggak pulang karena ya kondisi aja gitu kan. Nah, tapi saya juga tidak merasakan hal yang bukan tanpa kasih sayang, tetapi ada saya tinggal bersama nenek di Cirebon dan kebetulan nenek itu punya adik Bapak 3, semuanya laki-laki, dan saat itu masih belum berkeluarga. Jadi seolah-olah saya itu seperti anak bungsunya nenek. Jadi di antara cowok-cowok saya yang cewek sendiri. Jadi kalau boleh dikatakan dimanja gitu, Mas Nawafil. Jadilah makanya bahagia dimanja kalau boleh dikatakan, karena sudah bekerja saya itu pengen apa? Selalu tanya, justru pulang itu mereka selalu ingin ketemu saya gitu, seolah adik terkecil gitu. Mau apa jajan apa gitu. Kasih begitu Mas Nawafil. Jadi Iya. Terus tadi kan sekilas masa kecil ya Bu ya. Nah, berarti kan saya membayangkan berat sih Bu kalau saya membayangkan jadi orang tua juga ya, meninggalkan anaknya di usia 4 tahun dan juga dari Bu Dia sendiri 4 tahun. Wah.
Saya juga mungkin hampir lupa Mas Nabil itu bapak saya itu yang mana ya. Cuma kan dilihatin fotonya, ini loh foto, selalu berkirim foto. Saat dulu kan masih komunikasi kan lewat foto, Surati selalu berkirim foto. Jadi komunikasi itu tidak putus, tetapi memang dengan kondisi saat itu. Tapi jadi, dulu belum ada video call itu. Belum ada telepon, jadi surat lah yang surat itu. Dan kenapa juga mungkin saya sampaikan, saya pilih ke Jogja itu. Pada saat saya lulus SMA, Bapak itu mungkin diatur oleh Allah juga ya. Pas saya lulus kelas 3 SMA, Bapak itu tugasnya pindah ke Yogyakarta di RRI Yogyakarta di Kota Baru. Nah, berarti sebelum ke Jogja ini Bapak tetap di Irian? Enggak, Bapak pindah-pindah dari Irian, Pontianak, Banjarmasin, itu pindah-pindah. Kemudian yang terakhir tahun 89 Bapak pindah 89. Jadi 90 kan saya masuk, 89 pindah tugas di Yogyakarta, di RRI Yogyakarta di Kota Baru. Kota Baru tahu? Kota Baru ya. Gitu. Tapi bisa pas itu emang dipasin atau Enggak tahu. Jadi makanya saya berpikir bahwa saya selama 18 tahun tidak bersama orang tua. Iya. Saatnya saya berkumpul. Akhirnya saya memilih Universitas Gadjah Mada agar saya bisa berkumpul dengan ayah ibu. Jadi emang sudah diniatkan. Mungkin kalau dari Cirebon itu kan afiliasinya kan ITB, Unpad, UI. Jogja kan relatif lebih jauh. Tetapi saya berpikir kapan lagi saya bisa bersama-sama orang tua, karena setelah itu kan mungkin ada agenda lain gitu kan ya Mas Nabil gitu. Iya, pada akhirnya setelah sekian lama ketemu lagi orang tua di waktu S1 ya di Yogyakarta. Jadi kami bersama-sama, jadi saya tidak merasakan indekos. Ya iya sih. Tidak merasakan indekos. Nah, itu waktu itu perasaannya berarti deg-degan gitu ya Bu ya? Gimana? Ketemu orang tua setelah sekian lama. Iya, tetap juga kan karena sudah cukup lama adaptasi juga dengan orang tua. Dan tadi mungkin saya sampaikan orang tua kedua saya adalah nenek saya yang sangat sangat berarti dari hidup saya ya, nenek saya itu. Iya. Dan setelah ke UGM nih Bu, berarti kan tadi kan sebenarnya dulu tidak memilih biologi ya. Tidak betul, tidak memilih bahwa biologi bukan pilihan pertama. Tapi ya somehow kan kadang kita apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Betul kan? Ya. Dan pada akhirnya ternyata Bu Diah ditunjukkan jalan terbaik itu di Fakultas Biologi. Nah, terus dulu di Fakultas Biologi ini tahun 90 ya? Tahun 90 saya masuk di biologi, saat itu ada 3 jurusan ya. Ada botani, ada zoologi, ada biologi lingkungan. Saya kebetulan pilihnya botani gitu kan. Nah, senangnya tumbuhan gitu, dari awal senang tumbuhan. Kenapa Bu? Kalau boleh tahu alasannya kenapa botani? Begini. Kalau animal itu saya kira bernyawa. Rasa bersalah saya itu kalau misalnya setelah memelihara itu kalau akan misalnya ayam atau apa disembelih, itu kayaknya rasa bersalah saya itu cukup besar. Tetapi kalau tumbuhan itu kan tidak begitu. Menurut saya sih. Jadi pendapat beda-beda begitu Mas Nabil. Jadi dan terus terang saya juga takut darah. Takut darah, dan akhirnya saya bersyukur saya tidak masuk ke dokteran. Ternyata saya takut darah. Gitu ya. Iya, tadi baru saya juga kepikiran, kalau dia takut darah masuk ke dokteran gimana ya? Berarti benar ya Bu ya. Benar. Berarti di saat itu juga pada akhirnya Ibu juga yakin bahwa ini adalah jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik. Allah sudah mengatur saya kira. Nah, boleh dong Bu cerita dulu waktu kuliah tuh Bu Diah seperti apa? Nah, ini yang menarik. Ini kadang-kadang gimana sih perjalanan waktu kuliah gitu kan? Kan masa-masa kita nakal-nakalnya. Ya betul, nakal-nakalnya. Kalau mungkin bisa juga, mungkin teman-teman nanti yang melihat saya mungkin bisa mengiyakan atau meng-counter saya. Saya itu dibilang mahasiswa yang rajin lah. Rajin menulis. Rajin sampai mungkin kalau boleh dikatakan catatan saya itu bagi beberapa itu menjadi difotokopi untuk sebagai bahan pada saat ujian dibaca. Jadi kalau bisa dilihat pada saat ujian itu pegang fotokopian catatan saya. Sampai suatu saat saya itu buku saya dipinjam dan akhirnya nggak tahu kemana. Saya juga hilang buku saya.
buku saya hilang. Jadi buku saya yang catatan itu malah saya nggak punya bukunya. Ya. Kan sayang sekali. Terus akhirnya saya berpikir, saya berbaik hati lah mungkin gini. Kalau saya punya catatan, saya berbagi ke teman-teman. Saya fotokopikan satu. Ke teman-teman dari buku catatan saya, ke teman-teman silakan difotokopi yang fotokopian. Jadi buku saya tetap aman di tempat saya. Wah itu kalau saya juga kesel Bu kalau kayak gitu ya. Yang nulis, yang nyatet terus yang dihilangin. Yang dihilangin begitu. Dan tadi berarti kan poin pertama adalah Budiah adalah orang yang rajin. Dan katanya susah. Dulu katanya dibilang Budiah itu susah senyum. Oh iya. Serius gitu katanya. Ini dari tadi senyum-senyum. Iya senyum terus. Sudah lega kali mungkin udah guru besar. Itu jadi udah plong ya. Udah plong rasanya. alhamdulillah. Gitu. Tapi dulu itu dibilang jarang senyum itu kenapa Bu? Maksudnya apakah emang Ibu serius mungkin banget? Pembawaannya gitu? Begitu ya. Bukan jarang senyum, bukan saya tidak suka humor, tetapi mungkin dibilang ya jarang senyum, serius, to the point. Bahkan dikatakan tidak mau peduli orang lain, gitu kan ada yang mengatakan tidak peduli orang lain begitu. Tapi sebenarnya tidak, saya ingin membuktikan bahwa orang tua saya itu kan dengan kondisi yang anak yang 4 ya, kuliah di UGM semua tadi, saya harus membuktikan bahwa saya itu serius, sekolah itu nggak main-main gitu lah. Dan saya anak pertama, saya harus memberikan contoh kepada adik-adik saya gitu bahwa sekolah itu juga tidak asal-asalan, harus dengan sungguh-sungguh. Dan saya membuktikan, alhamdulillah saya lulus 4 tahun persis pada saat itu, nggak sampai 4 tahun ya, 4 tahun gitu. Dengan predikat nggak Bu? Alhamdulillah cum laude. Mungkin pada saat itu pada saat itu tahun 95 ya, yeah. IPK 3,62. Saat itu susah loh Bu, tahun saat segitu. itu IP 362 tidak mudah. Saat itu cum laude itu 3,25. 3,26 sudah cum laude. Oke, jadi teman-teman buat info aja, tahun segitu itu buat dapat IP 3 itu susahnya nauzubillah. Susah banget. Jadi 3,6. 6. Ya. Saya gak nyampe segitu Bu. Tapi itu di bidangnya masing-masing. Ya. Terus dengan berarti Ibu adalah mahasiswa tadi kan yang rajin, yang fokus. Nah, jadi teman-teman yang bimbingan sama Budiah ya nanti tunjukkan ya kalau kalian fokus, kalian rajin gitu. Jadi terus apa lagi Bu? Pinter saja itu tidak cukup. Rajin tidak cukup. Pinter saja itu tidak cukup, harus rajin. Mahasiswa biologi harus rajin. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, tadi kan ini kan kita kan berbicara tentang akademik ya Bu ya. Nah, kalau tentang yang non akademik nih dulu. Apa misalnya non akademik ini? Dulu Ibu pernah punya pengalaman apa waktu mahasiswa katakanlah organisasi misal. Organisasi. Oke, organisasi yang saya ikuti saat itu adalah kelompok studi anggrek KSA. Tetapi sekarang namanya Biologi Orchid Study Club. Itu awal mulanya di kelompok KSA. Berarti itu kelompok studi yang salah satu yang generasi awal-awal. Iya, awal-awal. Soalnya kan dulu kan yang pertama muncul itu kan kalau nggak salah Kopma dulu ya. Iya, Kopma, betul. Terus habis itu KSA baru. Kelompok studi anggrek, tapi yang BioST kan nggak mau katanya namanya KSA gitu kan. Mungkin cikal bakalnya sebenarnya sama dengan KSA begitu. Legend banget ya. Nah, terus selain KSA saya di BEM juga ada, tapi hanya nggak aktif banget gitu. Berarti emang dari dulu Ibu suka meneliti ya Bu ya, dan suka tumbuhan. Meneliti juga anggrek ya, itu juga beberapa. Terus kesehariannya mungkin Bu, maksudnya Ibu dulu nongkrong-nongkrong. Nongkrong. Kalau nongkrong pastilah di Cemara, di bawah Cemara dulu yang ya pasti. Sekarang cuma udah nggak ada gitu kan. Jadi beberapa spot kita nongkrong gitu sudah semakin udah diremajakan ya, sekarang dimodifikasi. Berarti dulu pohon cemara yang di depan Swadaya. Di depan masjid yang masjid sekarang itu kan ada tempat ya di situ. Di situ itu biasanya. Oke, dan S1 ya. Dan setelah itu Ibu lulus tahun 95 ya? 95, dan alhamdulillah ini setelah lulus mungkin saya sampaikan saya lulus Februari 2005. 95. Saya lulus Februari 1995. Yeah. Kemudian ada tawaran beasiswa lanjut S2 namanya beasiswa URGE.
Urge dari Dikti. Dan itu yang boleh mendaftar adalah the top 5%, dari 5% terbaik dari periode lulusan di fakultasnya masing-masing. Kayaknya Ibu top 1% deh. Ya masuklah di situ seperti itu, dan saya memilih di biologi saat itu ada, tetapi saya pengen ganti tema lah. Saya masuk di program pasca sarjana, program studi bioteknologi di PAU bioteknologi di seberang Fakultas Biologi. Iya. Dan saya lulus ya cukup lama sih, cuma 3 tahun dengan pembimbing Prof. Triwibowo Yuwono dari Fakultas Pertanian. Nah, mungkin aspek penelitian saya sudah mulai di situ ya, jadi mungkin tertarik dengan tanaman padi gitu kan menjadi objeknya. Iya. Udah kalau S1 dulu, S2-nya kan padi ya, ya. Kalau S1-nya? S1-nya tentang kacang tanah bersama Profesor Dr. Emeritus Santosa. Ya mungkin dibilang agak serius gitu ya dengan Prof. Santosa. Iya. Saya dengar beliau sosok yang sangat fokus gitu. Fokus begitu saya. Dan itu ya alhamdulillah studi penelitian juga tidak terlalu lama gitu kan. Jadi lancar-lancar saja alhamdulillah. Semua dimudahkan, jadi dari S1, S2 gitu. S3 gimana? Nah, S3 di sini setelah lulus S2 jadi lulus S2 tahun 1998. Kemudian 1997 saya di tengah S2 saya mendaftar dosen di Fakultas Biologi. Jadi saya mendaftar dosen saat masih studi S2. Ya. Kemudian masuk SK Fakultas Biologi tahun 97. Kemudian S3 pun saya dimudahkan Mas Nabil. Ini saat itu ada pusat studi bioteknologi membuka program U2U dengan U2U dengan Jepang untuk studi memilih satu calon mahasiswa untuk studi lanjut dengan program Monbuso jalur universitas. Monbuso itu beasiswa dari pemerintah Jepang untuk studi baik S2 maupun S3, dan kebetulan itu untuk S3. Dan diseleksi, alhamdulillah saya yang masuk. Jadi saya hanya mengumpulkan berkas saja, berkas persyaratan untuk mendaftar S3 tanpa seleksi, wawancara ataupun apa. Jadi berdasarkan seleksi berkas saja. Kemudian pada bulan Maret kalau nggak salah 2021 ya, cukup lama ya 2021 Maret 2021. Saya dinyatakan lulus untuk berangkat di bulan September 2001 untuk studi S3 di Tokyo University of Agriculture and Technology di Tokyo, di Jepang. Tokyo University of Agriculture and Technology. Ini satu kampus sama Pak Dekan bukan sih? Enggak, Pak Dekan di Tokyo University of Agriculture. Jadi beda kampus. Meskipun sama-sama Tokyo University. Sama Tokyo tapi beda kampus. Beda kampus. Ya kalau di Jepang sempat ketemu sih, ada PPI itu di Jepang sempat ketemu dengan sempat ketemu sama Pak Dekan. Ya. Wow. Dan kebetulan kami masuk di tahun yang sama dan lulus di tahun yang sama, pulang bersama-sama di tahun 2005 dengan Pak Dekan. Iya. Berarti perjalanannya mulus banget ya Ibu dia ya, dari dari SD langsung SMP, SMA langsung ada gap year dulu nggak Bu dari SMA ke kuliah? Langsung di tahun yang sama. Langsung di tahun yang sama. Terus langsung lanjut juga langsung S2, mungkin dari S2 juga. Memang agak itu ya. Nah dari S2 ini kerja dulu ya, jadi dosen. Iya, jadi dosen kan, ada juga mengabdi dulu. Baru setelah itu dapat tugas belajar S3. Dan 2005 saya kembali ke Indonesia, sudah doktor alhamdulillah. Kok bisa mulus banget sih jalannya? Allah memudahkan jalannya. Nah, ini Mas Nabil juga tidak hanya dalam studi, dalam mungkin saya menjadi dosen ya, kenaikan pangkat saya, alhamdulillah dari mulai 3A sampai guru besar itu Allah mudahkan jalannya tanpa ada kesulitan yang berarti.
setiap saya mengajukan tidak ada dokumen yang kembali. Jadi sekali jalan langsung keluarnya SK gitu loh. Jadi wow. Iya, kok bisa sih? Nggak tahu, mungkin doa orang tua. Itu jadi doa orang tua itu sangat saya menyadari semua itu adalah ridhonya orang tua dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, bukan tadi di awal kan Ibu juga cerita bahwa orang tua Bu Diah pindah-pindah ya, Bu? Ya, betul. Apa selalu pindah-pindah. Berarti dulu waktu S1 sampai lulus ya, berarti tetap di Jogja? Tetap, alhamdulillah Bapak sampai saya lulus S1 dari tahun 90 sampai 95 Bapak di Jogja. Kebetulan saya pas S2 kan lulus 98. Nah, Bapak baru 98 itu pindah tugas lagi. Kembali lagi ke Irian Jaya. Oh, berarti S2 ini orang tua langsung berangkat gitu? Ya, berangkat. Jadi memang pindah tugas itu. Ya, jadi yang mendampingi pada saat wisuda S1 adalah Bapak Ibu, tetapi S2 Bapak Ibu kebetulan di hari yang itu Bapak sudah harus berangkat karena kan tugas gitu. Dan Ibu kalau boleh tahu Bu, ini out of topic ya Bu ya? Jadi menikah tahun 98. Dari saat masih saya S2 belum lulus. Tapi sudah selesai sebenarnya, sudah selesai tesis, sudah selesai ujian, cuma belum wisuda. Saya menikah di tanggal 12 April 1998. Jadi sebenarnya itu kemarin 12 April 2023 adalah 25 tahun pernikahan kami. Dan saya sebenarnya pengen pengukuhannya tanggal itu, tetapi bulan puasa. Gak bisa makan-makan. Jadi sudah 25 tahun Mas Nabil. Sudah cukup. Keren ya Bu ya, 25 tahun berarti ulang tahun perak ya Bu ya kalau. 25 tahun. Nah ini juga sedikit out of topic tapi cerita singkat aja ya Bu ya. Apa namanya dulu, berarti kan Ibu kan dikenal sebagai orang serius nih. Dulu kenalnya gimana nih Bu sama suami? Iya. Itu cerita sedikit ya, ini agak di luar of topic. Singkat aja. Gini kan, saya kenal dengan suami itu mulai saat pertama saya masuk kuliah katanya sih. Suami saya itu sudah mendokumentasikan foto saya sejak saat saya masuk menjadi mahasiswa baru. S1 berarti? S1. Wow. Tapi kami namanya pacaran ya biasa mungkin nggak saat dulu. Jadi di semester 3. Tetapi suami saya orang yang mungkin juga serius ya. Tetapi serius tapi dia juga membuktikan, halo suamiku gitu kan. Ini cukup serius. Dia diam-diam tapi mendokumentasikan foto-foto saya. Semuanya dari awal dia mulai tertarik sama saya katanya. Begitu nembak langsung tunjukin foto-fotonya. Oh, gitu. Jadi udah dari dulu. Dari dulu. Nah kalau dari Ibu sendiri, jadi sebelumnya emang suka sama bapak juga atau pas udah ketemu ditembak kayak gitu langsung? Ya kalau memang saat itu ya suka ya gitu kan, sama saya mas serius gitu kan. Orangnya juga sebenarnya santai gitu kan. Nah kalau mungkin pembawaan kami sedikit berbeda. Kalau saya serius, kalau suami saya itu sedikit santai sebenarnya. Tapi kan harus saling melengkapi santai dan serius gitu kan. Alhamdulillah ya dikatakan first love or not ya dikatakan first love. Dan itu perjalanan sampai itu tahun 90. Saya menikah 98. Jadi cukup panjang 8 tahun. Iya lama banget 8 tahun. Pakai putus nyambung? Enggak juga sih. Oh enggak. Ini kalau beneran adanya tak korek terus loh Bu ini Bu. Enggak putus nyambung. Iya. Tapi intinya alhamdulillah happy ending ya Bu ya. Iya, ibunya serius, terus alhamdulillah diseriusin juga ya sama Bapak. Iya. Oke Bu, nah terus kita lanjut lagi ya Bu ya. Ini kan S3 ini Ibu penelitiannya kalau boleh tahu tentang tanaman padi. Tanaman padi juga. Padi transgenik ini kan kalau itu kan boleh dikatakan ini mungkin sedikit cerita ya bahwa untuk topik S3 saat itu saya tentang tanaman transgenik rekombinan human lactoferrin pada tanaman padi rojo lele. Mungkin saya sampaikan padi rojo lele itu padi yang unggul kan, di sini padi rojo lele padi yang unggul berkualitas
tinggi ya, dengan harga yang kalau dikatakan mahal. Nah, kemudian kenapa sih disisipkan ada human lactoferrin? Human lactoferrin itu adalah satu protein yang terkandung di dalam air susu ibu. Salah satu protein yang terkandung di dalam air susu ibu. Nah, kita ketahui bahwa air susu ibu, bayi yang mendapatkan air susu ibu itu memiliki ketahanan kekebalan terhadap penyakit itu lebih tinggi daripada yang bayi mendapatkan asupan susu formula. Karena di dalam ASI itu terkandung berbagai macam protein yang fungsinya proteksi. Nah, salah satunya human lactoferrin. Gen itu dikonstruksi kemudian disisipkan secara rekayasa genetik ke tanaman padi dengan harapan bahwa nanti padi yang dihasilkan itu mengekspresikan protein lactoferrin yang nanti bisa bermanfaat bagi bayi yang tidak mendapatkan air susu ibu sehingga memiliki ketahanan juga. Nah, kenapa juga dipilih padi? Karena makanan pertama bagi bayi itu kan ada beras ya. Beras yang mendapatkan memiliki kandungan lactoferrin. Meskipun ya namanya transgenik kan belum bisa dilepas, tetapi secara ilmu dan secara itu berhasil disisipkan ke tanaman padi dan ekspresinya cukup tinggi dan kestabilan sampai 3 generasi itu relatif ekspresinya tinggi. Jadi kan kalau sampai itu kan memang harus ada uji kestabilan ekspresi gen. Ini kalau boleh tahu berarti human lactoferrin ini diekspresikannya fenotip atau genotip Bu? Ke fenotipnya. Fenotipnya sudah fenotip jadi ekspresi. Fenotip jadi di sini nanti warna dari padi itu bijinya sedikit agak kemerahan. Jadi kan karena dia juga mengandung mengikat besi gitu kan. Jadi jadi ada sedikit perbedaan. Jadi secara morfologi ada. Tetapi memang kita harus ukur kandungan lactoferrinnya. Iya. Dan dan setelah itu kan itu penelitian S3 ya Bu? Penelitian S3. Setelah penelitian S3 dan setelah setelah itu Ibu kembali lagi ke Indonesia jadi dosen. Penelitian Ibu kan banyak tentang beras ya Bu ya? Betul. Jadi penelitian tentang beras, tetapi di sini itu kan transgenik secara kalau dikatakan beras secara kualitas dari beras ya. Nah, kalau di Indonesia saya berpikir dengan kondisi yang ada di laboratorium dan juga itu saya memang lebih condong lebih memfokuskan ke faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan sekarang dengan kondisi perubahan iklim global itu kan ada kekeringan dan lainnya, jadi berbagai macam bagaimana suatu tanaman bisa bertahan pada kondisi cekaman tersebut dengan penambahan berbagai macam substansi bisa berupa osmoprotektan atau pupuk dan lainnya yang bisa nanti meningkatkan ketahanan tanaman dalam khususnya padi atau tanaman yang lainnya. Nah, kalau boleh tahu kenapa beras Bu? Tadi selain makanan pertama buat manusia. Kenapa? Maksudnya apakah Ibu punya pengalaman emosionalkah dengan beras gitu? Pengalaman emosional saya kira tidak ya. Cuma ini bahwa ini kajian tentang ini kan karena terutama dia bahan makanan pokok khususnya Indonesia ya. Berbagai kajian masih memungkinkan untuk dilakukan. Jadi di situ karena yaitu sebagai bahan makanan pokok yang sangat penting di mana nanti produktivitasnya menurun dengan berbagai kondisi lingkungan, bagaimana kita bisa meningkatkan ketahanan dari beras. Jadi tersebut. Karena nilai penting dari beras tersebut tanaman padi sehingga saya tertarik di situ. Iya. Oke, nah ini kan tadi kan dari penelitian ya Bu ya. Terus kalau dari pengalaman Ibu Diah sebagai dosen, gimana Bu? Maksudnya ada nggak Bu pengalaman menarik? Entah dulu punya mahasiswa yang saya dulu punya mahasiswa yang unik, atau Ibu mungkin punya pengalaman yang surprisingly itu tidak terlupakan gitu karena itu punya ada sisi emosionalnya. Mahasiswa saya kira mahasiswa itu dengan berbagai karakternya ya, Mas Nabil berbagai karakter dengan berbagai juga mahasiswa Budia.
Enggak, maksudnya dulu saya dulu kan pernah di kelasnya ibu gitu. Ya udah. Boleh aja, ada Mas Nabil mungkin cerita gimana saya waktu di kelas. Serius banget Bu. Nah, itu jadi saya kira saya menyadari bahwa mahasiswa sesuai dengan zamannya lah. Saya kira semua punya kebiasaan atau habit yang berbeda-beda, dan saya menyadari bahwa mungkin sebagai dosen saya harus bisa juga mengikuti perkembangan mahasiswa gitu kan. Ya kalau mahasiswa sih saya kira yang spesifik banget biasanya sih tidak begitu seringnya yaitu kalau dicari nggak ada, sering suka mencari gitu loh. Kalau dicari sudah nggak ada gitu kan. Saya kira nggak ada yang spesifik sih saya ada mahasiswa yang dari segi IPK itu biasa-biasa saja, tetapi punya tadi yang harus mungkin ke mahasiswa juga ya, bahwa manfaatkanlah sebaik-baiknya kegiatan di fakultas atau unit kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung kemampuan di luar akademik, karena itu sangat penting. Mendukung kemampuan di luar akademik. Jadi maksudnya ada misalnya keahlian, misalnya dia berwirausaha ataupun kepemimpinan, jadi ada soft skillnya itu. Jadi jangan hanya melulu di laboratorium atau melulu menulis terus belajar terus ya, mungkin Mas Nabil gitu. Jadi harus ada disupport juga dengan kemampuan, terutama jadi termasuk kemampuan bahasa Inggris, leadership dan situ. Jadi intinya mahasiswa itu harus punya set kemampuan yang itu supaya nanti bisa saling mendukung dari apa yang kita kejar gitu ya, betul. Mencapai tujuan. Oke, nah terus kalau dari pengalamannya Bu, ada nggak Bu ya pengalaman mahasiswa yang unik-unik gitu zamannya Ibu? Mau dong Bu diceritain. Mahasiswa yang unik mahasiswa yang unik ya kadang-kadang sering mengejar-ngejar kalau saat mau ujian skripsi di akhir deadline. Pernah ada yang ini mahasiswa S2, setelah 3 bulan nggak muncul, suatu saat dia akan deadline ujian. Dia mengumpulkan naskah dengan ketebalan yang cukup tinggi. Terus mahasiswa itu bilang begini, hari Kamis pagi dia WA saya, Bu, naskahnya bisa diambil. Saya jawab bisa. Iya kan? Boleh jawab bisa. Terus dia tanya lagi, sudah dikoreksi belum Bu? Ya jelas belum. Begitu kan? Nah, jadi itulah berbagai kita harus bisa menyelami juga mahasiswa gitu kan. Yeah. Ya, itu. Kalau yang lainnya saya kira saya termasuk mungkin di fakultas saya itu banyak mendapatkan mahasiswa yang unik. Dan di sini sudah di tahap akhir, tinggal 1 semester lagi harus lulus. Udah sana sama Budiah sama beberapa ini ada juga beberapa ini tahun yang semester ini. Ya soalnya ini kalau dari dari perspektif saya Bu ya dulu waktu jadi mahasiswa ya, karena Budiah kalau bimbing tuh langsung tak gitu loh, langsung mungkin cepat ya, gitu. cepat. Makanya langsung mau butuh lulus cepat hubungi Budiah. Ya, boleh rajin gitu kan. Tapi dia dengan catatan makanya beneran dikerjain. Ya betul. Gitu. Dan berarti kalau dari pengalaman tadi itu yang ingin disampaikan Budiah itu ya bahwa dosen juga manusia ya Bu. Manusia, betul. Jadi kita juga untuk membaca, untuk untuk mengoreksi naskah mahasiswa kita juga perlu waktu gitu. Ya. Gak yang sehari langsung siap jadi tanda tangan. Oke siap. Ya. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau bimbingan sama Budiah ya perbanyaklah dan perjelaslah komunikasi dengan beliau gitu. Jadi biar prosesnya lancar. Nah, terus tadi kan tentang mahasiswa Ibu ya. Nah, terus kalau dari pengalaman Ibu selama jadi dosen di sini gimana Bu? Pengalaman apa ini? Ini ada nggak Bu pengalaman menarik? Ini mungkin jadi pertanyaan menjelang akhir ya Bu ya. Iya. Pengalaman akhir yang berkesan sampai pada akhirnya Budiah sekarang jadi guru besar. Ada nggak Bu pengalaman yang benar-benar Ibu inget deh? Apa ya? Kok sampai lupa Bu? Sampai lupa saya pengalaman banyak banget nih. Banyak banget gitu, dan pengalaman saya itu banyak disupport oleh senior saya ya, yang untuk bagaimana menjadi yang bukan yang terbaik ya, tapi lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Terbaik yang kamu bisa untuk
fakultas dan untuk diri kamu. Jangan kamu yang menyampaikan, biar orang lain lah yang menilai. Jadi gitu. Ya, jadi kita nggak perlu ya mungkin orang nggak bisa istilahnya lakukan saja sebaik yang kamu bisa. Biarkan orang lain yang menilai apa yang kamu lakukan. Jangan ya mungkin omdo gitu kan. Ya mungkin dibilang saya itu mungkin jadi dosen pendiam kali, nggak pendiam sih sebenarnya gitu kan. Kalau saya mengikir usaha semaksimal saya bisa itu akan saya lakukan untuk baik saya ataupun fakultas dan juga mungkin untuk masyarakat gitu. Ya, jadi kalau yang ini saya mencoba untuk menerjemahkan ya Bu ya, untuk jadi lebih ke membuktikan dengan hasil. Dengan buktikan dengan hasil, dan kita tuh nggak yang keluar sana sini tapi hasilnya nggak ada gitu. Jadi kita mending yaudah kita diem nggak apa-apa deh tapi hasilnya ada loh kayak gitu. Lebih kayak gitu ya Bu ya. Nah terus berarti kalau pengalaman Ibu sebagai dosen itu berarti Ibu lebih berfokus tentang proses ya berarti ya Bu ya. Betul. Dan kalau dari proses ini ada nggak Bu proses yang yang dulu sempat bikin waduh ini perjuangannya berat banget nih gitu, tapi yaudahlah ya tetap diusahain. Saat itu nih mungkin juga saya sampaikan ini cukup lama ya kalau urusan berkaitan dengan kenaikan jabatan akademik ya. Kalau sampai dengan 4B itu relatif 2 tahun. Nah cukup lama juga saya dari 4B itu tahun 2014. Kemudian saya baru mengajukan untuk GP itu kan 2021 gitu kan. Lama. Nah lama. Saya mengatakan apakah saya sudah pantas menjadi menduduki jabatan itu gitu kan. Nah terus disupport oleh pimpinan fakultas, semuanya support bahwa bisa, dan akhirnya ya saya berusaha untuk mengumpulkan semuanya dan alhamdulillah dimudahkan jalannya. Prosesnya tidak sampai 1 tahun sudah bisa keluar. Dulu Ibu pernah nyangka nggak sih Bu kalau suatu saat bakal jadi guru besar? Pernah membayangkan nggak? Itu suatu guru besar adalah mimpi yang harus saya kejar. Mimpi yang harus saya mimpi bahwa karena ya kalau kita harus punya mimpi untuk bisa agar kita semangat gitu kan. Mimpi insya Allah saya mencapai dengan tidak ngoyo ya, artinya kemampuan terbaik yang bisa saya lakukan. Usaha dan doa gitu kan. Usaha saja tidak cukup kalau doa tidak Allah tidak meridhoi apa yang kita lakukan. Jadi itu. Dan berarti ada anunya juga ya, ada tokoh yang menginspirasi Ibu. Kalau boleh tahu disebutkan Bu. Tokoh nenek saya. Nenek Ibu bukan nenek saya. Nenek saya. Itu nenek saya, mungkin ya sedikit saya sampaikan. Nenek saya itu mempunyai putra 4. Laki semua yang tadi saya sampaikan, lelaki semua. Bapak saya adalah anak yang pertama. Kemudian dia ditinggal suaminya di usia yang sangat muda. Saat itu bapak saya kalau tidak salah baru SD. Om saya yang paling kecil itu di usia 2 tahun. 2 tahun. Kalau nggak salah nenek saya saat itu usianya 28 tahun. Ditinggal suami. Tapi dengan kegigihannya dia tidak menikah lagi. Membesarkan 4 putranya. 4 putranya menjadi orang. Kalau boleh dikatakan kerjaannya apa Mas Nabil? Di desa itu membuat arnal itu untuk konde. Jepit dari kawat itu, membesarkan 4 anak. 4 anak akhirnya semuanya jadi orang. Bapak saya di RRI, pegawai RRI, adiknya di Departemen Pertanian, yang ketiga di PLN,
yang keempat di Dirjen Pajak. Saat itu membesarkan 4 orang anak tanpa suami. Tapi saling membantu, biasa kakaknya kalau sudah membantu adiknya sampai lulus. Bahwa perjuangan cukup berat. Tapi akhirnya anak-anaknya juga sangat hormat sama nenek itu. Jadi bahwa kegigihan seorang wanita yang itu bisa akhirnya mewujudkan anaknya. Tapi saya juga cukup nenek saya tidak bisa sampai saya tadi tahun 2011 nenek saya meninggal. Jadi di usia yang 85 tahun meninggalnya. Tapi masih sehat, alhamdulillah tidak sakit cukup lama. Jadi itu yang mensupport saya bahwa sesuatu harus diperjuangkan untuk mencapai cita-cita. Gitu. Ini jadi benang merah, Ibu, karena pada akhirnya saya bisa memahami kenapa Bu Diah itu sebagai sosok yang berkarakter rajin dan memperjuangkan sesuatu. Ternyata dari nenek ya. Nah gini Mas, jadi apa yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan bakti saya kepada nenek, orang tua. Pada saat itu kan Bapak jauh dari saya, maksudnya. Dan akhirnya saya rajin. Apa yang orang tua saya sudah memberikan, apa yang kami butuhkan, yang saya butuhkan. Lalu apa yang bisa saya buktikan untuk orang tua saya? Salah satunya rajin dan mewujudkan prestasi dari segi akademik mungkin ya. Jadi dan alhamdulillah selama dari SD, SMP, SMA juga ya prestasinya tidak jelek-jelek amat gitu kan. Jadi bisa masuk di sekolah yang menjadi harapan sampai kuliah. Amin. Berarti dengan Ibu menjadi guru besar ini juga salah satunya dipersembahkan untuk almarhum nenek ya. Jadi almarhum nenek dan tidak lupa setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya. Dan juga kedua orang tua. Oke, baik Bu. Terima kasih untuk ceritanya dan mungkin terakhir Bu, terakhir kata-kata untuk mahasiswa yang nanti menonton video ini. Boleh Ibu berpesan kepada mahasiswa? Ya, kepada mahasiswa semua waktu kalian menjadi mahasiswa manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk hal yang bermanfaat. Lakukan semaksimal yang kalian bisa untuk bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kalian atau yang mensupport kalian, terutama kedua orang tua kalian. Karena keberhasilan kalian itu juga ridho dan keikhlasan dari kedua orang tua kalian. Jangan lupakan itu. Terima kasih. Matur sangat Bu. Berarti terima kasih Bu Diah untuk untuk sudah hadir di acara Biocast ini gitu. Atau mungkin Bu Diah mau ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup acaranya? Sudah cukup Kak Mas. Sudah cukup. Ya, matur nuwun sangat untuk Bu Diah. Sukses selalu ya Bu ya. Amin, dengan sudah menjadi guru besar. Makin keren aja nih Bu. Saya jadi ngefans. Waktunya udah berbagi. Ya, jadi buat teman-teman yang yang melihat Bu Diah sosok yang serius, enggak juga, ini ternyata Bu Diah ketawa-ketawa terus sharingnya enak banget terus. Ajak ngobrol lah. Mungkin kan kadang kalau kita jarang ngobrol sama dosen, kita kan taunya kan cuma dari ngelihat doang langsung. Ya nih kayaknya kok ibunya serius, bapaknya kok kayaknya galak mungkin gitu. Komunikasi ya Mas Nabi ya, komunikasi itu yang harus dijaga ya juga. Komunikasi dengan dosen dan mahasiswa. Kapan bisa menempatkan mahasiswa itu dengan dosen sebagai teman atau saat itu sebagai dosen gitu kan. Ada kadang-kadang saya punya juga bimbingan pada saat penelitian kan sekali disupport ya. Pada saat di lapangan ya seperti teman. Tetapi kalau pas ada saat ujian atau itu ya saya sebagai dosen. Jadi jangan salah juga menempatkan diri gitu kan. Udah di kelas tetap seperti itu ya nggak pas gitu kan. Jadi dan sisi yang jarang diketahui oleh mahasiswa kan adalah sisi dosen sebagai teman ya Bu ya. Mungkin teman-teman bisa banget loh ngobrol-ngobrol dengan dosen sebagai teman itu bisa banget. Itu cuma butuh ketemu aja gitu. Oke gitu teman-teman. Oke Bu Diah, matur nuwun sangat. Makasih buat teman-teman yang udah nonton.
Mungkin ini udah jadi di ujung acara Biocast kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Biocast, Biologi Podcast. Terima kasih.